I do, so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terbaru bahwa anggota PNS golongan ini harus siap-siap pindah tugas ke IKN. Anggota PNS apa saja yang dimaksud? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, diprediksi akan menimbulkan dampak yang cukup besar baik dari perpindahan pusat pemerintahan, sentra pelayanan administrasi negara, sampai perpindahan abdi negara. Salah satu dampak dari perpindahan ibu kota negara tersebut ada pada anggota PNS yang akan dimutasi. Setelah pembangunan IKN rampung sepenuhnya, IKN akan kedatangan rombongan pegawai negeri sipil yang siap bertugas di pusat pemerintahan. Proses perpindahan atau mutasi anggota PNS ke IKN tidak dilakukan secara serempak, melainkan secara bertahap. Dikutip dari kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara, pegawai negeri sipil milenial menjadi golongan kloter pertama yang akan dimutasi ke ibu kota negara yang baru. Seperti contoh, Kementerian Keuangan akan melakukan mutasi kepada 150 pegawainya ke ibu kota negara yang baru. PNS tersebut akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk mengisi formasi di ibu kota negara yang baru. Perpindahan dinas para pegawai ke kantor baru IKN akan dilaksanakan setelah mendapat restu dari Presiden. Saat ini, ibu kota negara yang baru belum seutuhnya selesai dan masih dalam proses pembangunan. Rencana perpindahan anggota PNS tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Meskipun jaraknya masih 1 tahun lagi, namun perlu diketahui bersama apa saja yang menjadi kriteria pegawai untuk dipindah tugaskan ke IKN. Hal ini sebagai bentuk persiapan diri bagi para pegawai. Jika memang sudah waktunya Anda menjadi salah satu PNS yang terpilih. Insinyur Slamet Sudarsono selaku Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyebutkan terdapat beberapa kriteria yang menjadi dasar dalam perpindahan ini. Jika melihat pernyataan tersebut, artinya terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi PNS yang akan dipindah tugaskan ke IKN. Sejatinya, unit kepegawaian ASN yang lebih mengetahui asesmen untuk kriteria bagi ASN yang akan mendapat penugasan. Kendati demikian, Slamet Sudarsono menjelaskan gambaran kriteria secara umum berikut ini. Pertama, ASN yang memiliki pendidikan minimal D3. Kedua, memperhatikan batas usia pensiun ASN tersebut. Ketiga, memperhatikan data kinerja ASN tersebut. Yang keempat, memperhatikan data kompetensi ASN tersebut. Dan yang kelima, memperhatikan potensi ASN tersebut. Perpindahan yang dilakukan aparatur sipil negara ke ibu kota negara yang baru terhitung sejak tahun 2024 sampai tahun 2045 sejumlah 123.000 pegawai. Berikut ini adalah pembagian perpindahan ASN ke ibu kota negara yang baru. Yang pertama ada pejabat negara berjumlah 956 orang. Yang kedua, jabatan pimpinan tinggi berjumlah 3.264 orang dan jabatan fungsional berjumlah 95.803 orang. Sejalan dengan rencana tersebut, pemenuhan infrastruktur di IKN menjadi salah satu prioritas pemerintah agar proses perpindahan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, Basuki Hadimulyono selaku Menteri PUPR menerangkan bahwa proses pembangunan hunian bagi ASN, TNI, dan Polri di IKN tersebut masih terus berjalan. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, pemerintah telah memulai pembangunan rumah susun sebanyak 47 tower sesuai rencana sebelumnya.
Untuk alokasi dana yang akan digunakan dalam pembangunan hunian untuk ASN, Polri, dan TNI di Ibu Kota Negara menjadi salah satu topik pembahasan. Menteri PUPR menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 9,4 triliun rupiah guna pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN. Sebelumnya, alokasi dana tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Seperti yang kita ketahui bahwa IKN memiliki konsep kota hutan atau Green City yang asri. Oleh karena itu, pembangunan hunian bagi ASN, Polri, dan TNI di Ibu Kota Negara memiliki model apartemen yang sesuai dengan konsep tata kota IKN. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.